Baiklah, saya Anggi Nabila akan membahas materi mengenai pola hidup bagi usia lanjut. Menurut Noto Atmojo, pola perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh perilaku luar. Dari hal tersebut, perilaku hidup sehat menurut Noto Atmojo adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk menciptakan dan meningkatkan. Pada tahun 2010, Noto Atmojo membahas tentang yang mempengaruhi perilaku hidup untuk meningkatkan kesehatannya, yaitu mencakup makan dengan menu seimbang, yakni dengan komposisi makanan sehari-hari terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin-vitamin. Kedua, aktivitas fisik secara teratur atau olahraga, yakni sekurang-kurangnya 30 menit sehari olahraga dan sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 minggu. Ketiga, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan kecanduan seperti kopi. 4. Mengelola stres, bukan menghindari stres. Stres adalah bagian dari hidup manusia yang sehari-hari dan sulit untuk dihindari. Penting mengelola atau mengatasi stres, termasuk dapat mengidentifikasi sumber stres. Yang kelima, menyediakan waktu untuk rekreasi. Rekreasi ibarat membuka jendela pada waktu ketika banyak pikiran atau stres. Yang keenam, menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta makanan atau minuman sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya mengenai mobilitas geografis pada usia lanjut. Ahli menyebutkan bahwa mobilitas atau pergerakan tubuh juga sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan angka harapan hidup seseorang, terutama pada orang lanjut usia. Lansia juga sering mengalami keterbatasan lingkungan fisik dan sosial, terutama karena hambatan mobilitas fisik. Mobilitas yang optimal sangat penting demi kesehatan psikologis, kesejahteraan, dan kualitas hidup lebih baik bagi setiap orang. Mobilitas adalah pergerakan yang memberikan keterbatasan dan kemandirian bagi seseorang dan pusat untuk beradaptasi dalam meningkatkan kebutuhan, walaupun jenis aktivitas berubah sepanjang kehidupan manusia. Mempertahankan mobilitas optimal sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik semua lansia. Lansia yang mempunyai mobilitas fisik yang tinggi akan meningkatkan kontrol keseimbangan fisiknya, sehingga resiko jatuh sangat rendah. Seiring dengan pertambahan usia, lansia mengalami kemunduran fisik dan mental yang menimbulkan banyak konsekuensi. Semakin bertambahnya usia, maka seseorang akan rentan terhadap suatu penyakit karena adanya penurunan pada sistem tubuhnya, termasuk dalam pencapaian angka harapan hidup pada lansia lanjut usia. Lanjut usia adalah periode di mana organisme telah mencapai kematangan dalam ukuran dan fungsi, dan juga telah menunjukkan kemunduran kesejahteraan dengan waktu. Pada lansia akan terjadinya proses menghilangnya kebutuhan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankannya fungsi hormonnya secara perlahan-lahan, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaikinya. Kerusakan yang terjadi pada proses generatif biasanya terjadi penurunan produksi cairan sinovia pada persendian tokon otot atau penurunan kartilagen sendi menjadi lebih tipis dan ligament menjadi lebih kaku, serta terjadi penurunan kelenturan fleksibilitas sehingga penurunan gerakan persendian. Proses degeneratif mengakibatkan terjadinya penurunan pada jaringan ikat sekitar sendi seperti tendon, ligamen, kapsul sendi, dan faksia yang mengalami penurunan elastikal sendi kehilangan fleksibelnya, sehingga menyebabkan penurunan kemandirian pada lansia. Sebagian besar lansia mengalami mobilitas dengan bermacam-macam penyebab. Mobilitas adalah pusat untuk beradaptasi dalam menikmati kehidupan. Pemeran mobilitas sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik semua lansia. Mobilitas bukan merupakan sesuatu yang
uproot dan stabilis dalam menentukan kemampuan untuk berjalan. Tetapi mobilitas optimal merupakan suatu yang individual relatif dan dinamis, individual relatif dan dinamis yang tergantung pada interaksi antara faktor-faktor lingkungan dan sosial, afektif, dan fungsi fisik. Baiklah, saya Dinda Zahra. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dalam rencana kehidupan dan tipe pola kehidupan. Nah, setiap orang itu memiliki gaya hidup. Lansia juga memiliki kebutuhan yang sama agar bisa hidup sejahtera. Kebutuhan hidup lansia sejalan dengan pendapat Maslow dalam Porter dan Perry 2010 yang menyatakan bahwa kebutuhan lansia meliputi 1. Kebutuhan fisiologis, memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang perlu atau penting untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan dan rasa aman, yaitu kebutuhan akan rasa keamanan dan ketentraman seperti kebutuhan akan jaminan masa tua. Yang ketiga yaitu kebutuhan cita dan rasa memiliki, adalah kebutuhan di mana manusia secara umum membutuhkan perasaan bahwa mereka dicintai oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu kebutuhan harga diri, adalah kebutuhan akan harga diri untuk diakui keberadaannya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, merupakan tingkat kebutuhan paling tinggi dalam hierarki Maslow. Menurut teori, pada saat manusia sudah memenuhi seluruh kebutuhan pada tingkatan yang lebih rendah, hal tersebut melalui aktualisasi diri dikatakan bahwa mereka yang paling maksimal. Yang selanjutnya yaitu tipe pola kehidupan. Menurut Setiawan 2009, terdapat beberapa perubahan pada kondisi fisik lansia yang dapat dilihat diantaranya 1. Perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf, ialah otak, isi perut, limpa, dan hati. Yang kedua yaitu perubahan motorik, antara lain kurangnya kekuatan. Yang ketiga perubahan panca indera yang meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa. Yang keempat yaitu perubahan penampilan pada bagian wajah dan kulit. Dengan makin lanjutnya usia seseorang, maka kemungkinan terjadinya penurunan anatomik dan fungsional atas organ tubuhnya makin besar. Peneliti menjelaskan bahwa fungsi organ-organ akan menurun sebanyak 1% setiap tahunnya setelah usia 30 tahun. Untuk dapat menghadapi lanjut usia yang dapat menikmati hidupnya dan tetap terjaga baik kesehatan maupun kebugarannya, maka lansia harus melakukan aktivitas olahraga yang teratur, melakukan pola hidup yang sehat, istirahat, tidak merokok, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pengetahuan tentang pola hidup sehat dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Bagi lansia yang menderita gangguan penyakit, penerapan pola hidup sehat sesuai dengan jenis penyakitnya akan sangat membantu mengontrol penyakit yang diderita, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Agar tetap aktif sampai tua, sejak muda seseorang perlu menerapkannya, kemudian mempertahankan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara benar dan teratur, serta tidak merokok. Yang selanjutnya, ada pola hidup tidak aktif atau sedentari, yang diketahui banyak menimbulkan berbagai keluhan. Aktif berolahraga merupakan bagian pola hidup sehat yang sebaiknya dilakukan sejak usia muda sampai lansia. Saya Muhammad Lamsa Putra akan menjelaskan tentang lembaga hunian bagi kaum usia lanjut. Sekarang ini, ragam alternatif hunian lansia di Indonesia sudah tersedia. Di Indonesia sendiri cukup lazim bagi warga lansia di atas 60 tahun untuk tinggal bersama dengan anaknya. Namun, tidak semua orang mempunyai anak. Mungkin anaknya tinggal di kota atau negara lain. Atau juga karena satu atau lain hal, seorang warga lansia tidak dapat tinggal bersama dengan anaknya. Dalam situasi demikian, tentunya seorang warga lansia perlu mempunyai solusi alternatif hunian lansia yang lain.
lembaga hunian pertama yaitu Seho Housing. Meskipun sebetulnya cukup lazim sebagai pilihan alternatif hunian lansia di Indonesia, namun istilah Seho Housing belum sering dipakai untuk mendeskripsikan situasi di mana seseorang warga senior tinggal serumah bersama teman-teman atau relasi lain yang bukan anaknya sendiri. Biasanya, kondisi Seho Housing terjadi dikarenakan para pihak melihat adanya keuntungan dalam hidup bersama. Mungkin dari segi ekonomis pertemanan, ataupun saling mendukung membantu dalam aneka tugas rumah tangga sehari-hari. Bentuk hunian indekos yang lazim di Indonesia juga termasuk dalam konsep Seho Housing. Dan meskipun lebih umum bagi usia produktif, belakangan ini mulai menjadi opsi bagi warga senior juga. Selanjutnya, Panti Werda dari yayasan sosial atau pemerintah. Panti Werda atau sering disebut Panti Jompo adalah sarana hunian bersama bagi warga senior yang dikelola oleh badan pemerintahan atau yayasan swasta. Pada saat ini, Panti Werda adalah alternatif hunian lansia yang paling lazim di Indonesia. Tergantung fasilitas dan kelas kamar yang tersedia, seorang warga senior biasanya menyewa dari kamar tidur sendiri, sekamar berdua atau lebih, hingga ruangan bangsal, dan memakai sarana umum untuk kegiatan sehari-hari lainnya, seperti makan, area kegiatan, dan ruang duduk bersama. Umumnya biaya bulanan termasuk semua layanan rumah tangga, seperti pembersihan kamar, pencucian pakaian, penyediaan makanan, serta layanan caregiver atau pendamping dan dukungan kesehatan lainnya yang mungkin diperlukan warga senior. Selanjutnya, rumah sakit. Tentunya semua orang memahami konsep dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk perawatan dan pengobatan jangka tertentu, baik sebagai rawat jalan ataupun rawat inap. Namun rumah sakit juga telah menjadi salah satu alternatif hunian di lansia di Indonesia, karena seseorang memerlukan asistensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu nursing home. Di Indonesia sudah tersedia beberapa nursing home swasta yang secara spesifik merupakan sarana hunian bagi warga senior yang memerlukan dukungan lebih dalam kehidupan sehari-hari, baik karena penurunan kondisi fisik ataupun kognitif, sebagai sarana hunian dengan tingkat layanan yang spesifik. Nursing home akan memiliki ragam staf di bidang keperawatan, seperti caregiver atau perawat yang umumnya bekerja di bawah pemantauan dokter.